Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian doa yang mencakup segala macam keinginan kita, yaitu yang disebut doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan, berilah kami hasanah, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang yang sehat tentu ingin bahagia. Kalau orang yang tidak ingin bahagia, mestinya tidak sehat. Tapi untuk mencapai kebahagiaan, ternyata tidak semua orang mampu mendapatkannya. Ternyata kebahagiaan tidak cukup dengan harta. Harta tidak identik dengan kebahagiaan. Banyak orang yang memiliki harta tapi tidak bahagia. Begitu juga kedudukan tidak identik dengan kebahagiaan. Banyak orang yang punya kedudukan tapi juga tidak punya kebahagiaan. Begitu dan seterusnya. Kebahagiaan itu ada pada diri kita, ada pada hati kita. Yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan, yang tidak punya kedudukan. Ada hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Asal dia mampu menyikapi segala keadaan itu yang memungkinkan dirinya bahagia, tidak sebaliknya. Banyak pesan-pesan moral dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kita dapat membahagiakan, dapat memperoleh kebahagiaan. Kita kutip salah satu beberapa ayat Al-Quran dari surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu pernah dibaca oleh Siti Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Ummul Mukminin, kenapa? Apa kuncinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu sukses dalam segala hal?" Siti Aisyah menjawab, "Ya kuncinya Al-Quran. Karena beliau adalah melaksanakan Al-Quran, maka beliau sukses dan beliau bahagia." Kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran, terkesan. Ayat yang dibaca oleh beliau ini adalah antara lain, inilah kunci-kunci untuk memperoleh kesuksesan dan sekaligus kebahagiaan, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayah. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-13 itu Allah menyatakan qad aflaha, ditafsirkan oleh para penafsir fazu wa sa'idu, sukses dan bahagia. Banyak yang sukses tidak bahagia. Sukses bisnis tapi nggak bahagia, sukses karir tapi tidak bahagia. Ini sukses dan bahagia, fazu dan sa'idu. Pertama, menurut ayat ini dikatakan adalah iman. Iman secara bahasa berarti ada rasa percaya. Percaya kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, yang Maha Penolong. Rasa percaya itu ternyata sangat penting dalam kehidupan kita untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Kita tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa tenang apabila kita tidak percaya kepada seseorang. Nggak bisa menikmati makan di sebuah restoran kalau tidak percaya kepada yang punya restoran. Tidak akan nikmat naik mobil kalau tidak percaya kepada supir. Dalam berumah tangga, kalau suami sudah tidak percaya kepada istri, istri tidak percaya kepada suami, tidak akan ada kebahagiaan. Jadi rasa percaya itu penting. Apalagi percayanya iman kepada Allah yang Maha Penolong, yang Maha Pemaaf, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Ini adalah keyakinan. Yang kedua, Quran menyebutkan setelah iman yang mantap itu ada walladzina hum fi salatihim khashi'un. Fi salatihim khashi'un. Orang melakukan salat dengan khusyuk. Apa kaitannya kebahagiaan dengan salat khusyuk? Ternyata ketidakbahagiaan
kegelisahan itu adalah disebabkan karena hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Saya yakin tidak ada orang yang kemudian menjadi gelisah karena memikirkan alam kubur. Yang banyak membuat seorang gelisah, tidak tentram dan tidak tenang itu adalah kekayaan, adalah harta kekayaan. Rupanya kita perlu ada waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu salat, melupakan sejenak dunia yang syarat dengan hiruk pikuk menyebabkan kita tidak nyaman dan tidak tenang itu, yaitu sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah kita mengingat bahwa kita sedang menghadap Allah, jadi yang diingat adalah Allah. Kita hanya mengingat bacaan-bacaan, kalimat-kalimat yang dibaca baik oleh imam ataupun oleh kita mengikuti. Itu adalah sholat khusyuk. Bahkan ada ajaran di dalam agama kita untuk mencapai kenikmatan hidup itu, katanya didefinisikan dalam bentuk ihsan. Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seseorang menemukan sebuah kenikmatan karena ketika menyembah Allah itu dia penuh merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, melupakan dunia yang membuat tidak tentram dan bikin tidak tenang itu. Ada satu tradisi di dalam spiritualisme Islam, yaitu ada gerakan-gerakan tarekat dalam berzikir. Antara lain misinya itu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, melupakan yang lain. Ada yang melakukan apa yang disebut uzlah, meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk menyebut nama Allah, ibadah kepada Allah. Dilakukan oleh sejumlah ulama. Tapi tentu saja bahwa seorang muslim yang baik tidak boleh meninggalkan masyarakat. Mereka harus hidup bermasyarakat, harus bersama masyarakat, menolong masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu yang paling baik. Tapi harus ada saat-saat tertentu hal-hal yang di dunia ini adalah dilupakan. Sekali lagi, pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk. Berlatihlah sholat khusyuk, maka kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan awal daripada kunci kebahagiaan. Tidak menjadi stres karena memikirkan hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Ada satu tradisi di dalam spiritualisme Islam, yaitu ada gerakan-gerakan tarekat dalam berzikir. Antara lain misinya itu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, melupakan yang lain. Ada yang melakukan apa yang disebut uzlah, meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk menyebut nama Allah, ibadah kepada Allah. Dilakukan oleh sejumlah ulama. Tapi tentu saja bahwa seorang muslim yang baik tidak boleh meninggalkan masyarakat. Mereka harus hidup bermasyarakat, harus bersama masyarakat, menolong masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu yang paling baik. Tapi harus ada saat-saat tertentu hal-hal yang di dunia ini adalah dilupakan. Sekali lagi, pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk. Berlatihlah sholat khusyuk, maka kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan awal daripada kunci kebahagiaan. Tidak menjadi stres karena memikirkan hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang itu akan merasa akan sukses dan bahagia kalau ia mampu meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang tidak baik, lagwan. Ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita bagaimana setiap muslim itu mampu memanfaatkan waktu, disiplin waktu, menghargai waktu. Yang oleh Quran dikatakan mubadzir saudara setan, bukan hanya memubadzirkan harta, tapi juga memubadzirkan waktu. Oleh karena itulah di dalam Islam diajarkan bagaimana ibadah-ibadah itu diatur dengan waktu. Salat diatur ketat dengan waktu. Zakat diatur pakai waktu. Saum, begitu ibadah haji ketat dengan waktu. Semuanya ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu untuk hidup sukses bahagia, hati-hati, hendaklah menghargai waktu, mengisi waktu, memanfaatkan waktu, dan disiplin waktu. Berikutnya di dalam surat Al-Mu'minun itu ada kaitan dengan pemanfaatan harta, yaitu walladzina hum lizzakati
fa'ilun. Mereka mengeluarkan, melaksanakan, membayar zakat. Apa kaitannya zakat dengan kebahagiaan? Ternyata banyak pengalaman-pengalaman spiritual dari sejumlah orang. Dengan orang memberi, berzakat, bersedekah, hati itu menjadi tentram dan hati itu menjadi tenang. Dengan zakat, dengan infak, akan lahir kedamaian dalam diri kita. Jadi zakat salah satu ajaran Islam, salah satu syariat Islam, selain membersihkan harta kekayaan, selain juga membersihkan sifat-sifat kikir yang ada pada diri seseorang yang bisa menyebabkan seorang tidak tenang, maka dengan zakat itu dilatih dia untuk bisa nyaman memberi. Enak kalau menolong orang lain dengan zakat. Makanya ada sejumlah hadis yang memberikan jaminan dengan zakat. Zakat tidak akan menyebabkan seorang menjadi miskin. Tidak ada orang menjadi fakir gara-gara zakat. Tidak ada orang kaya kemudian menjadi bangkrut gara-gara zakat. Bahkan dengan zakat dan infak, hati akan lebih tentram, hati akan lebih tenang. Malah katanya ratusan malaikat turun ke bumi. Kerjanya mendoakan orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah pada hari itu. Jadi didoakan oleh malaikat, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tercipta suasana kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Berikutnya masih di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu, yaitu berkaitan dengan menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri, hanya kepada suami. Jadi esensinya adalah dalam kaitan dengan mewujudkan kebahagiaan, yaitu seorang hendaklah pandai-pandailah membangun sebuah keluarga yang disebut dalam Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga bahagia, baru kita berbahagia di tempat lain. Sukses karir, sukses bisnis, kalau di rumah tangga tidak bahagia, kalau di rumah tangga tidak ada kedamaian, tidak ada kebaikan, tidak akan memperoleh kebahagiaan. Jadi salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan itu antara lain adalah suasana rumah kita harus suasana yang baik, yang dalam Quran surat Ar-Rum dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau ingin hidup bahagia, hendaklah kita berusaha untuk mewujudkan sebuah keluarga yang terjalin cinta kasih antara suami dan istri. Ya, harta penting dalam membangun rumah tangga, tapi harta bisa habis karena celaka. Kecantikan, kegantengan harus dijaga, tapi itu pun akan sirna karena direnggut usia. Yang abadi lestari itu adalah cinta kasih, mawaddah, warahmah. Nah, ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan, menciptakan sebuah suasana keluarga yang damai, yang nyaman, yang betul-betul saling cinta mencintai. Selanjutnya Quran menyebutkan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Akan terasa hidup ini menjadi bahagia kalau kita dapat melaksanakan amanah dengan baik. Kejujuran, kalau kita selalu memenuhi janji ketika kita berjanji, ternyata ketidakjujuran itu melahirkan kegelisahan. Ketidakjujuran itu melahirkan ketidaknyamanan di dalam hidup. Adalah sudah menjadi bagian daripada iradah Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul jujur akan memperoleh kenyamanan dan kenikmatan di dalam hidup. Dan orang yang tidak jujur, yang selalu menyalahi janji, tidak sesuai dengan apa yang berjanji, tidak sesuai dengan tugas amanah yang dilaksanakan kepadanya, hidup tidak akan tentram dan tidak akan tenang. Kalau ingin hidup tentram dan hidup tenang, tepati janji dan kemudian penuhi, laksanakan apa yang menjadi amanah tanggung jawab kita. Dan yang ketujuh disebutkan dalam Quran itu, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, memelihara sholat dengan baik. Jadi sholat itu juga merupakan sebuah kegiatan ibadah yang sangat besar pengaruhnya untuk menenangkan batin kita. Makanya Rasulullah SAW berulang kali kepada mereka yang sedang ada kesulitan, kegelisahan, perintahkan sholat. Kepada mereka yang sedang menghadapi keraguan, lakukan sholat istikharah. Kepada mereka yang sedang menghadapi kesedihan, juga lakukan sholat. Bahkan Nabi berpesan, kalau dalam rumah tangga kita berhadapan dengan suasana yang tidak nyaman, suasana potensi konflik atau ujian demi ujian, Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun sholat malam. Wayadhkuranillah,
suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis kursi? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Salat malam itu juga merupakan bagian kunci untuk meraih ketentraman, ketenangan yang kemudian memperoleh kebahagiaan. Kenapa orang sampai rebutan ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, walaupun dengan berbagai macam resiko sekarang ini dengan harga yang mahal, tapi mereka berdoa. Kenapa? Karena dari pengalaman spiritual banyak orang, dan memang dijanjikan oleh agama, yaitu dengan dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah sholat, ibadah tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya, hati menjadi tentram, menjadi damai. Dan itu adalah awal daripada sebuah kenyataan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Adalah sudah menjadi bagian daripada iradah Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul jujur akan memperoleh kenyamanan dan kenikmatan di dalam hidup. Dan orang yang tidak jujur, yang selalu menyalahi janji, tidak sesuai dengan apa yang berjanji, tidak sesuai dengan tugas amanah yang dilaksanakan kepadanya, hidup tidak akan tentram dan tidak akan tenang. Kalau ingin hidup tentram dan hidup tenang, tepati janji dan kemudian penuhi, laksanakan apa yang menjadi amanah tanggung jawab kita. Dan yang ketujuh disebutkan dalam Quran itu, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, memelihara sholat dengan baik. Jadi sholat itu juga merupakan sebuah kegiatan ibadah yang sangat besar pengaruhnya untuk menenangkan batin kita. Makanya Rasulullah SAW berulang kali kepada mereka yang sedang ada kesulitan, kegelisahan, perintahkan sholat. Kepada mereka yang sedang menghadapi keraguan, lakukan sholat istikharah. Kepada mereka yang sedang menghadapi kesedihan, juga lakukan sholat. Bahkan Nabi berpesan, kalau dalam rumah tangga kita berhadapan dengan suasana yang tidak nyaman, suasana potensi konflik atau ujian demi ujian, Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri bangun sholat malam. Wayadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis kursi? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Salat malam itu juga merupakan bagian kunci untuk meraih ketentraman, ketenangan yang kemudian memperoleh kebahagiaan. Kenapa orang sampai rebutan ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, walaupun dengan berbagai macam resiko sekarang ini dengan harga yang mahal, tapi mereka berdoa. Kenapa? Karena dari pengalaman spiritual banyak orang, dan memang dijanjikan oleh agama, yaitu dengan dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah sholat, ibadah tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya, hati menjadi tentram, menjadi damai. Dan itu adalah awal daripada sebuah kenyataan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Maka Islam juga membekali kepada kita agar hidup ini selalu tentram, selalu tenang. Hilangkanlah apa yang menjadi penyebab ketidaktentraman, ketidaktenangan. Pamannya, Nabi mewariskan sebuah doa terbebas dari problem-problem rohani. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa terbebas dari penyakit-penyakit rohania. Nabi juga mengajarkan kepada kita ketika kita dihadapkan dengan satu suasana yang sangat pahit, di mana kita ikhtiar tidak bisa, beliau mengajarkan kepada kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan wirid dari dua ujung ayat, yaitu menjadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam ujung surat At-Taubah ada ayat yang diperintahkan kepada Nabi untuk dibaca, faqul, ucapkan olehmu. Setelah Allah menerangkan tentang murka Allah kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang musyrik di dalam awal surat At-Taubah itu, kemudian Allah memuji Nabi
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alim bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Padahal telah datang kepada mereka itu rasul pilihan yang penuh pengorbanan, penuh kesungguhan, penuh keikhlasan. Fa in tawallau, tapi tetap saja ada orang yang tetap sinis, orang yang tetap melawan, orang yang tidak senang. Allah menyatakan, fakul, ucapkan olehmu, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah resep spiritual bagaimana kita memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan taqarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tentu saja tidak boleh lupa tinggalkan penyakit-penyakit rohaniah yang membuat kita tidak tentram, tidak tenang, tidak damai. Hilangkan peluang-peluang yang menyebabkan hati kita tidak nyaman, buruk sangka, tamak, rakus, kemudian juga sombong, takabur, dan sifat-sifat yang tidak baik lainnya. Insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan kalau kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Salah satu di antaranya, mari kita amalkan 7 kunci kesuksesan dan kebahagiaan yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 13. Selamat menjalankan. Rabbana latina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.